Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan channel saya. Channel berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar kabar gembira. Kabar yang ditunggu-tunggu. Berikut ini adalah kabar gembira bagi peserta seleksi PPPK yang telah dinyatakan lolos agar segera melengkapi dokumennya untuk usulan penetapan NIP PPPK. Simak video berikut, tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Kita lanjutkan kawan-kawanku di seluruh Indonesia. Ini merupakan kabar gembira bagi peserta tenaga honorer yang sudah lulus seleksi baik PPK tahap 1 maupun tahap 2. Dan kepada kawan-kawan kita yang akan siap berjuang mengikuti tahap 3, admin mendoakan semoga Bapak Ibu guru semua bisa lulus dan lolos mendapatkan formasi. Kita lanjutkan kawan-kawanku, pada kali ini admin akan memberikan kabar gembira bahwa ada surat edaran atau surat pemberitahuan kepada tenaga honorer yang sudah lulus seleksi PPPK 1 ya, ini maupun tahap kedua. Kita baca dulu ya, ini suratnya seperti ini. Khusus daerah atau kabupaten kota, ini contohnya kebetulan di Kabupaten Ciamis. Mungkin kabupaten yang lain juga ya, atau kota sama. Pemerintah Kabupaten Ciamis, Dinas Pendidikan. Nah, ini tertanggal 24 Desember 2021 kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kepala SMP Negeri Swasta se-Kabupaten Ciamis. Ini sifatnya penting dan hal pemberitahuan. Karena mungkin tulisannya kurang jelas, admin bacakan ya. Disampaikan dengan hormat berdasarkan surat Ketua Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerima Pegawai ASN Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2021. Ini nomornya 821009 Panselda 12021 tentang pengumuman hasil seleksi kompetensi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Ciamis tahun 2021. Untuk melengkapi dokumen administrasi ini ya. Untuk melengkapi dokumen administrasi kepegawaian para calon PPK yang telah dinyatakan lulus, maka perlu dipersiapkan usulan. Nah, ini ya, usulan penetapan NIP PPPK guru, yaitu dengan mengisi daftar riwayat hidup dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui ini ya, sscasn.go.id. Ini rekan-rekan guru semuanya sudah tahu nih. Kita lanjutkan. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan saudara untuk menginformasikan kepada calon PPPK yang telah dinyatakan lulus untuk melengkapi dokumen. Nah, jadi para ibu bapak guru yang sudah dinyatakan lulus seleksi PPPK, lulus dan lolos ya, mendapatkan formasi ini agar segera melengkapi kelengkapan dokumen. Nih, terdiri dari yang pertama, pas foto terbaru. Ini nomor 1 ya, pas foto terbaru dengan latar belakangnya warna merah. Ini dokumen yang harus dilengkapi. Untuk yang kedua, ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan.
Ingat ya, ini ijazah asli bukan fotokopi. Tentunya ini adalah ijazah S1 ya, karena akan minimal syaratnya adalah S1. Yang ketiga, ini poin 3, daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh bersangkutan dan bermaterai. Keempat, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai berisi tentang. Nah, untuk poin 4 ya, surat pernyataan 5 poin ini admin sudah menjelaskan di video sebelumnya. 5 poin itu apa saja ya? Yang pertama ini bagian A, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang B, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN, BUMD. Ini untuk C-nya, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPK, atau anggota TNI, Polri. Ya, yang tentunya tidak nih. Yang D adalah tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Untuk yang E, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kawan-kawan ini di sini ya harus bersedia ditempatkan di wilayah mana saja ya kalau menurut aturan di sini. Tetapi kan sekarang tidak seperti itu ya, karena sesuai dengan tempat atau instansi yang dilamar masing-masing. Yang kelima nih, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia ya. Silahkan nih kawan-kawan membuat SKCK kalau sudah, siapkan yang asli ya. Kemudian yang 6, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS. Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Poin 7, surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan lembaga yang memberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Untuk surat keterangan ini ya, pada video sebelumnya admin sudah menjelaskan tentang biaya yang harus disiapkan oleh peserta PPK yang lulus. Nah, di sana sudah ada ya tentang pemeriksaan narkoba. Nah, jadi nanti hasilnya ini akan diberikan ya dari pihak Dinas Kesehatan kepada kita. Nah, ini harus dilampirkan ya dengan cara di-scan ya. Kita lanjutkan dulu. Nomor 8, sertifikat pendidik dilegalisir bagi yang sudah memiliki. Ini poin 8. Nomor 9, berkas di-scan. Nah, ini ya. Berkas di-scan dibuat rangkap 3, terdiri dari 1 yang asli. Jadi berkas yang di-scan itu ya, yang 1 yang asli dan 2 fotokopi dimasukkan ke dalam map warna merah. Nah, ini ya, jadi ini berkasnya ini kan ada 3 ya, 3 rangkap ya. Yang pertama 1 yang asli, maksud yang asli ini ya kan nantinya di scan ya. Kemudian 2 yang fotokopian. Nah, ini seperti ini. Kalau ada kekurangan jelas atau apa, silakan saja ya kawan-kawan atau teman-teman bisa langsung bertanya ke Dinas Pendidikan di wilayah kabupaten kota masing-masing. Karena kalau berkasnya salah sebenarnya diverifikasi lagi ya. Untuk pemberkasan NIP ini jangan terlalu tegang, jangan terlalu takut ya. Kalau salah bagaimana, tidak ya, tidak seperti itu. Teman admin yang sudah melakukan pemberkasan di tahun 2019, jadi kalau ada berkas yang kurang atau salah, saat itu juga dikasih tahu ya oleh
pegawai dari dinas pendidikan setempat. Misalkan ijazahnya nih kurang, itu dikasih tahu ya, jadi tidak asal, tidak, tenang saja, santai saja, enjoy saja ya. Yang penting ini poin-poin yang 9 ini sudah siap tersedia. Dan admin mendoakan semoga pemberkasan NIP-nya lancar, tidak ada suatu hal apapun. Adapun pemberkasan NIP ini biasanya diberi lampiran gurunya yang harus mengikuti pemberkasan. Misalkan kan ada 2 tahap ya, tahap 1, tahap 2. Kalau untuk tahap 1 kemungkinan tahap 1 lagi pemberkasan NIP-nya, dan silahkan dilihat lampirannya. Untuk tahap 2 juga demikian ya, kemungkinan ya tahap 2 lagi, atau selesai atau kelar di tahap 1 kemudian dilanjut ke tahap 2. Tetapi ini tergantung kewenangan kabupaten masing-masing, bisa saja ya tahap 1 dan tahap 2 disekaliguskan. Nah, sementara untuk dokumennya biasanya ada ya lampirannya, dikasih tahu juga ya dari dinas pendidikan masing-masing. Ada lampirannya, jadi di sana tertera. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh guru-guru yang harus mengikuti pemberkasan atau harus melengkapi dokumen untuk pemberkasan. Bahkan di sini sudah ada waktunya ya, sesinya nih. Ini ya yang ini. Selasa 28 Desember 2021 jam 7.30 sampai 10.30. Ini pesertanya seperti ini ya, berapa ratus. Jadi ini dibagi sesi untuk tetap ya menjaga protokol kesehatan. Jadi guru yang ada pada lampiran tersebut di sini ya, silakan untuk segera melengkapinya. Waktunya lumayan lama ya, ini dari 28 Desember hingga berapa ya? Kita lihat dulu. Ya, hingga 8 Januari ya. Jadi ini waktunya lumayan senggang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang misalkan belum lengkap, belum membuat SKCK atau yang lainnya. Santai saja, enjoy saja, yang penting pekerjaan selesai. Jangan terburu-buru. Apabila ada masalah yang bingung, silahkan tanya ke panitia ya, Panselda di tiap-tiap dinas kabupaten atau kota untuk bertanya kekurangan apa, misalkan silahkan saja. Jangan ragu-ragu ya, karena ini tidak sembarangan pendataannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.